warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Teras EB, podcast yang ngobrolin santai pariwisata Banten bersama saya Dira Elvandari. Nah, Sobat EB, di episode kali ini kita kedatangan narasumber Wonder Woman yang pastinya luar biasa yang akan membicarakan tentang kaleidoskop pariwisata 2022. Nah, kita akan berbicara dan juga mengevaluasi nih bagaimana perkembangan pariwisata Banten ke belakang dari pandemi ini hingga saat ini dan untuk kedepannya bagaimana agar pariwisata Banten lebih maju lagi. Langsung saja kita panggilkan ada Ibu Insinyur Hajah Neng Nur Cahyati Empar. Selamat datang Ibu Bunda. Ya. Kita nih panggilnya Bunda ya. Biasanya panggilnya Bunda nih Sobat EB. Bisa panggil Bunda Neng. Dan sehat Bunda kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah harus sehat. Harus sehat, harus semangat ya Bunda ya. Siap. Selanjutnya ada Ibu Indah Rusmiati SH SIP MIP, seorang anggota Komisi 3 DPRD Banten. Selamat datang Ibu. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kita kedatangan narasumber Wonder Woman-nya pariwisata Banten nih. Wonder Woman. Wonder Woman ya. Jadi generasi Wonder Woman itu tidak mengenal umur. Yang penting semangatnya terus untuk membangun pariwisata Banten. Insya Allah. Ya, tentunya. Langsung saja nih kita obrolin nih. Langsung ke Bunda Neng terlebih dahulu ya. Sebagai seorang praktisi pariwisata saat ini, bisa diceritakan dulu nih setelah purnanya Bunda. Dan Sobat EB perlu diketahui nih, Bunda Neng ini adalah pernah menjabat nih sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten periode 2017 sampai 2020 dan saat ini sudah purna tugas. Dan Sobat EB kayaknya perlu tahu deh nih, aktivitas Bunda nih saat ini nih apa aja sih Bunda? Silakan Bunda. Boleh dibocorin ya? Biar makin akrab sama Sobat EB. Jadi periode 2020-nya juga di Februari ya. Jadi tidak full selesai. Jadi Maret ditugaskan di Dinas Kominfo. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ini buat Dinas Pariwisata Provinsi Banten sudah mengundang kita berdua, perempuan-perempuan untuk berbagi tentang pariwisata di sini. Makasih juga buat Dira. Di kegiatan saya setelah purna tugas per 1 September, jadi masuk 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan, alhamdulillah. Saya dengan teman-teman beberapa pakar pariwisata membentuk Yayasan Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Manusia Indonesia, atau kalau bahasa kerennya kita singkat AISTEN. Jadi itu karena juga bentuk komitmen untuk terus bisa aktif turut serta dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Di samping itu juga ya masih aktif sebagai wakil ketua Kuarda Bina Muda, kemudian ketua Koperasi Kolpri, dan selain sebagai istri dan ibu dan anak-anak. Aktivitas sosial yang lainnya barangkali. Luar biasa. Jadi setelah purna tugas itu tidak terhenti sampai situ nih Sobat EB. Bunda berkarya. Masih berkarir nih dan masih terus mengembangkan pariwisata ya lewat AISTEN tadi itu sendiri. Luar biasa nih, semangatnya perlu kita tiru nih Bunda ya, bahwa berkarir itu tidak mengenal masa-masa jabatan gitu, tapi setelah itu juga kita masih bisa untuk berkarir dan berkarya. Oke. Nah, dari segi praktisi pariwisata Bunda sekarang seorang praktisi pariwisata nih, bagaimana sih perkembangan pariwisata Banten itu Bunda? Apalagi kan sekarang kita semua mengalami pandemi ini gitu, sampai sekarang mereda dan mulai bangkit lagi menggeliat. Bagaimana nih menurut Bunda nih sebagai praktisi pariwisata tentang pengembangan itu? Ya. Dira nanti boleh koreksi juga ya, karena setelah di pariwisata kan saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai purna tugas, barangkali ada hal yang luput dari pemberitaan yang tidak tercover dengan baik. Yang jelas, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu untuk pemerintah Provinsi Banten, secara khusus Dinas Pariwisatanya, juga untuk DPRD Provinsi Banten dan Komisi 3 gitu. Karena apa? Saya melihat perkembangan yang signifikan terkait dengan dukungan juga dari
Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, dukungan anggaran, dan juga dari proses bagaimana Dinas Pariwisata setelah saya tinggalkan untuk tugas di Dinas Kominfo ini, banyak program dan kegiatan yang juga sudah sangat baik sekali terkait dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata ini. Menurut saya sudah sangat tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti misalnya dari sisi pengembangan destinasi pariwisata, ya, dengan begitu banyaknya destinasi pariwisata di Banten, baik alam maupun buatan, ya, destinasi budaya dan yang lainnya. Ini untuk bidang destinasi. Ini alhamdulillah kalau ketika era saya memimpin Dinas Pariwisata dalam konteks penataan destinasi, Bu Indah, kami mencoba untuk membangun seperti landmark, melengkapi dengan amenitas, atraksi ya, untuk destinasi. Syarat-syarat dalam pengembangan destinasi ini dari 2017 sampai dengan 2020 saya merencanakan untuk penataan destinasi itu kalau tidak salah hampir 19 titik di seluruh kabupaten kota. Dan di 2022 saya coba intip gitu ya datanya, ternyata cukup banyak gitu, dan ini terbukti dari dukungan Komisi 3 tadi ya, selain juga dari perencanaan hampir 22 kalau tidak salah penataan destinasi yang ada di kabupaten kota, dan itu tentunya merujuk pada Perda tahun 2019, Perda 6 tahun 2019 tentang rencana induk pengembangan pariwisata provinsi, di mana ada 11 KSPP, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan 9 ya kawasan pengembangan pariwisata provinsi. Belum lagi tadi juga ada kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan pengembangan pariwisata nasional Ujung Kulon Tanjung Lesung ya. Dan ini titik-titik penataan destinasi, saya lihat ada menara pandang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari daerahnya, toilet yang juga menjadi syarat, pedestrian, kemudian landmark dan hal-hal yang memang dibutuhkan sebagai bukan saja amenitas tetapi atraksi di destinasi ini sudah dilakukan. Kemudian dalam konteks pengembangan sumber daya manusia juga sudah mengarah kepada bagaimana SDM pelaku pariwisata ini diarahkan pada digitalisasi, ya, bukan saja pariwisatanya tetapi juga ekraf, sertifikasinya juga. Terus kemudian dalam konteks pengembangan pelaku pariwisata, ya, di samping tadi Kang Nong yang juga terus masih tetap bisa dilaksanakan kecuali pandemi kemarin ya sempat tertunda 2 tahun. Kemudian juga dalam konteks pengembangan ekrafnya industri pariwisata, di industri pariwisata kan ada juga award terhadap pelaku pariwisata. Kemudian dalam konteks pemasaran juga ya, Teras EB ini juga salah satu upaya dari Dinas Pariwisata melalui bidang pemasaran ini untuk bagaimana bisa mempromosikan pariwisata. Ya, itu capaian yang sudah diraih oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata. Belum lagi dari pemerintah kabupaten kota yang juga terus berupaya untuk memajukan pariwisata di daerahnya, karena pariwisata kan sektor yang sangat penting, bisa menyerap tenaga kerja, kemudian dari aspek ekonomi, di samping juga bagaimana lingkungan bisa tetap terjaga dengan baik. Dan kalau sekarang kita lihat para pelaku pariwisata ini baik individu maupun komunitas dan juga dari sisi usaha terus berkembang ya. Banyak bermunculan destinasi-destinasi yang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era digitalisasi yang itu di mana ya fotonya kok keren sekali. Kita jadi kepengen ke sana gitu ya. Ada yang di Cisolong, ada di Waruwangi, di mana-mana glamping semua bermunculan. Kalau dulu kan arahnya mau wisata ke Bandung gitu ya. Sekarang lebih banyak masyarakat udah banyak pilihan di Banten ini. Pemerintah kabupaten kota sesuai dengan karakteristik wilayahnya, seperti wilayah utara kan
Tangsel, Kota Tangerang. Nah, itu mereka kan bagaimana memanfaatkan potensi yang dimilikinya lebih kepada buatan. Ya, sedangkan kalau Lebak, Pandeglang, Serang ini kan alam. Pandeglang punya rencana besar dengan geopark Ujung Kulonnya, Lebak juga dengan geopark Bayah Domnya, itu upaya yang dan itu perlu diapresiasi. Saya sangat mengapresiasi meskipun di era pandemi ya bukan hanya Banten. Dunia mengalami penurunan ya dari sisi kunjungan wisatawan lokal, Nusantara maupun juga mancanegara semua ada. Dan kalau untuk agak turun drop gitu ya, kalau sampai akhir 2020 itu kan data untuk 2019 ya, kita masih ada di sekitar hampir 20 jutaan ya, tapi terus kemudian turun. Untuk turun drastis gitu. Tapi sekarang sudah mulai bergerak lagi. Saya pikir apapun ya kita harus apresiasi dengan upaya-upaya baik pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan tentu saja dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan kementerian-kementerian lainnya. Tidak lupa dukungan dari Komisi 3 yang mudah-mudahan terus konsisten dengan komitmennya. Langsung hembus napas. Biasa, terima kasih Bunda. Memang kita ini semua berkolaborasi ya, bergerak untuk memajukan pariwisata itu sendiri, dan Pentahelixnya jalan. Betul. ABGCM, akademisi, bisnis, government, komunitas, dan juga media. Ini harus dicatat nih Sobat EB, ilmu baru nih yang kita juga tadi dapat informasi banyak sekali dari Bunda, dan kita juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata dan juga dukungan dari DPRD Banten, khususnya Komisi 3. Boleh kita tepuk tangan semuanya untuk apresiasi yang luar biasa. Untuk Sobat EB ketahui juga ini informasi ini. Dan tadi setelah disebutkan oleh Bunda nih bahwa Komisi 3 DPRD Banten itu sangat mendukung nih dari segi anggarannya juga gitu. Dan boleh dijelaskan nih oleh Bu Indah, dukungan DPRD Banten nih melalui Komisi 3 ini apa saja nih untuk pengembangan pariwisata Banten gitu ke belakang hingga saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB dan yang terhormat juga di sini. Kaget juga saya Bu Neng ada di sini ya. Terus tiba-tiba saya nggak tahu ada Bu Neng di sini. Ada Bunda di sini. Jadi lengkap lah sudah. Jadi DPR kita khususnya Komisi 3 tuh concern sekali. Jadi sampai tadi mungkin Bu Neng bilang ada 23 ya titik destinasi. 22 ya. 22 kalau nggak salah. Di tahun 2022. Kalau di 2023 ini sampai 60. Saya kasih. Makin bertambah ya. Bocoran kan. Jadi kita benar-benar kerjanya udah bukan lari sprint lagi, udah lompatannya udah karena gercep banget. Karena juga kita ini tidak bisa tunggu-tungguan. Jadi nunggu ini nggak bisa. Jadi kita harus bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada. Jadi kita tidak menghayal-hayal kapan ya kita jadi tidak. Tapi yang ada ini syukurin dan kita langsung programkan. Jadi buat anggarkan seperti apa ini agar bisa kan masyarakat juga merasakan ketika pariwisata menggeliat. Saya lihat ya kapan setiap bukan hari-hari tertentu, bulan-bulan yang liburan sekarang sudah penuh terus setiap saat Anyar itu kabar baik sekali. Jadi tidak ada hari tanpa healing. Tidak ada hari tanpa healing. Jadi kalau bisa juga sahabat-sahabat ini ya, sahabat EB tuh langsung juga udahlah nggak usah ke Bandung, nggak usah ke Bali, ke Banten aja. Soalnya ini benar-benar kita kan akan membuat sesuatu hal yang luar biasa ya, indahnya bukan karena nama saya Indah. Itu terus aja digenjot sama kita, maksudnya terus di bagaimana caranya. Abis ini destinasi, terus mana lagi yang terus ada wisata religi itu juga tidak kalah menariknya. Itu bisa menyerap 10 juta itu kalau ini ya kita aware benar-benar diurusinnya concern. Tapi kan karena ini masih kepecah-pecah, mungkin suatu saat nanti itu akan jadi ya suatu kebanggaan kita juga bahwa wisata religi adalah salah satu yang unggul di Banten. Keunggulan di Banten karena tempat lain-lain itu tidak ada kekasan ya. Tapi kalau Banten tuh unik dan luar biasa. Itu jadi benar-benar kita juga terus aja ada di titik itu gitu ya. Tidak pasrah, tidak kita jemput bola. Jadi nggak nunggu anggaran atau apa, tetap kita jalan juga untuk bagaimana karena kreativitas itu mahal loh.
Ide itu mahal. Jadi benar-benar gimana kita Tuhan kan sudah memberikan semua apa yang ada di dalam diri kita. Fitrahnya kan semua manusia itu adalah khalifah kan. Jadi memimpin, punya semuanya. Dan nggak ada di dalam alam ini tuh nggak ada yang nggak ada. Pasti ada semua. Tapi aware atau peduli atau enggak. Terus kita sayang nggak? Maksudnya mau bangun atau enggak ya? Antara bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Nah, ini. Jadi masyarakat Banten juga ya lewat Sahabat EB ini mudah-mudahan bisa salah satu menjadi penggerak, pendobrak ini semua. Aja harapan saya. Semangatnya langsung berasa nih ya buat Sahabat EB. Vibrasi kan menular nih. Dari aura langsung positif ya. Iya, jadi tambah semangat deh. Tambah semangat. Memang ini betul-betul Wonder Woman ini tuh kita undang untuk menyebarkan aura positif. Ini yang saya kangen dari Bu Indah. Semangat ya Bun ya. Terima kasih. Sama-sama penyemangat nih buat kita Banten ya Sobat EB. Dan perlu digarisbawahi tadi dari 22 titik langsung naik 3 kali lipat 60 luar biasa Sobat EB. Terima kasih dukungannya dan semoga kedepannya lebih banyak lagi Bu ya titik yang akan dikembangkan gitu destinasinya karena memang sangat banyak potensinya di Banten ini yang harus terus digali dan juga dikembangkan gitu ya agar menjadi suatu destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan seperti itu luar biasa. Langsung tadi kita sudah berbicara tentang perkembangannya. Lalu kita juga harus melihat nih bagaimana sih kedepannya seharusnya pengembangan pariwisata ini seperti apa dari sudut pandang praktisi terlebih dahulu. Silakan Bunda. Evaluasinya nih untuk ke depan yang kemarin evaluasi yang kemarin dan ke depannya itu seperti apa baiknya? Kalau udah evaluasi ini pribadi ya. Itu bagian. Jadi tadi kita sudah apresiasi ya dan tentu membangun pariwisata itu punya tantangan sendiri. Apalagi isu sekarang ini adalah pariwisata berkelanjutan ya pariwisata berkelanjutan dengan kalau tidak salah ada 12 tujuan kenapa pemerintah menetapkan pariwisata berkelanjutan dan ini juga sudah komitmen dunia dan kalau tadi kita lihat Dinas Pariwisata khususnya ya sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik masing-masing setiap bidang pengembangan destinasi, bidang industri dan industri dan ekonomi kreatif, kemudian pengembangan SDM dan juga bidang pemasaran semua sudah melakukan tusi itu dan kita kan juga dikawal oleh RPJMD ya RPJMD 2017 sampai dengan 2022 dan kita akan menuju kepada rencana pembangunan daerah 2023 ke 2026. Jadi kalau melihat tusinya sudah on the track masing-masing. Tetapi bagaimana sebuah perencanaan? Kalau kita bicara perencanaan itu harus komprehensif ya. Nah, ini tinggal dulu saya juga sedang mencoba dari setiap bidang ini berjalan secara sinergi. Jadi terintegrasi. Kalau kita mau membangun, menata destinasi, bagaimana SDM-nya? Nah, bagaimana industri pariwisata dan aircraft yang ada di destinasi tersebut. Kemudian juga promosinya, nah itu harus terintegrasi. Dan alhamdulillah ya, meskipun barangkali kalau boleh kita jujur gitu, itu masih harus terus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau sudah 2017 sampai dengan 2020 19 titik ditambah dukungan 2022 ada 22 dan akan ada 60. Itu luar biasa. Nah ini saya berharap Pak Kadis, Pak Hamidi bersama tim yang ada di Dinas Pariwisata ini sudah mempersiapkan perencanaan yang terintegrasi, perencanaan yang matang, komprehensif, dan ini juga bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, serta para pelaku dan tadi unsur pentahelixnya gitu. Jadi tidak bisa bidang mau membangun 60, udah sendiri aja. Nah, sementara SDM-nya tidak tersentuh gitu ya. Jadi ini harus down to earth gitu, bukan dropping dari atas. Saya sih lebih berharap nanti Bu Indah barangkali bisa juga mengawal kesinambungan dari setiap bidang yang ada. Nah 60 titik dari SDM menyentuh nggak terhadap baik tadi yang
meneruskan maupun yang sudah. Karena yang sudah juga nggak bisa ditinggalkan kan? Iya. Itu kalau ditinggalkan cuma 1 tahun only by project, ya sudah lah, bisa berantakan gitu loh ya. Yang mau dilakukan harus dipersiapkan. Yang sedang berkembang maupun yang sudah berkembang kan terus harus dimonitor. Nah, ini mungkin juga perlu sistem untuk melakukan fungsi bagi Dinas Pariwisata, melihat mana sih yang baru ini kondisinya seperti apa tahun berikutnya. Kan juga kepada pelaku pariwisata tidak bisa terus-menerus kita berikan bantuan. Ya, kailnya sudah diberikan, destinasinya sudah ditata dengan baik, SDM-nya juga sudah dilatih, baik homestay-nya, pemberdayaan, bagaimana industri ekonomi kreatif ya. Dan kemudian dari sisi destinasi itu mudah-mudahan ke depan tadi terintegrasi juga dengan pengembangan SDM-nya. Jadi saya berharap bidang SDM melihat, oh ini titik yang sudah dilakukan penataan destinasinya. Gitu. Kemudian dari industri pariwisatanya juga. Ya. Nah ini kalau dari industri pariwisata kita sudah punya penyusunan pola travel pattern ya, dan itu juga sudah jadi agenda tahunan. Ada di bidang pemasaran ya. Betul. Nah hanya saya berharap, nah ini Pak Kadis maupun juga Bu Kabid, nanti Bu Indah juga ingatkan. Nah, travel pattern yang sudah menjadi agenda setiap tahun ini masih belum dideseminasikan dengan baik. Gitu. Kenapa? Sehingga kita sudah susun, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa pola perjalanannya ini kalau dari Jakarta kemana. Betul. Nah, titik yang mau dikunjungi ini juga harus di coaching, gitu loh. Bagaimana kalau sudah di coaching, bagaimana dia menyambut tamunya, nanti dari sini ke sini. Nah, itu kan dengan apa pemandu wisatanya ya, dengan pemandu wisatanya. Nah, ini yang harapannya ke depan juga ada lebih dideseminasikan dengan baik. Kemudian dalam konteks award pelaku pariwisata, ini sosialisasi harus lebih gencar lagi gitu. Jadi tidak hanya 1 tahun kita mau mengambil bagaimana award ini menjadi unggulan dari program di pariwisata. Kalau award itu setiap tahun akan diadakan dan kriterianya sudah jelas, gimana disosialisasikan sehingga semua pariwisata berlomba. Oh iya, setiap tahun ini akan ada award gitu. Apa sih yang bikin kok kita tahun kemarin kalah gimana ya gitu loh. Apa dari aspek higienisnya, dari aspek manajemennya dan sebagainya. Ini harus disosialisasikan. Jadi bukan hanya itu sebagai kegiatan rutin, tapi untuk menggali semangat dari para pelaku pariwisata. Kemudian dari pemasaran, ya dari pemasaran ini mudah-mudahan juga banyak Bu Indah TVC video-video tentang potensi pariwisata yang ada. Bukan potensi ya, tentang pariwisata yang sudah siap. Gitu ya, untuk bisa disebarluaskan melalui platform-platform yang ada, baik YouTube, ya kemudian apa namanya Videotron, bisa bekerja sama. Dulu waktu saya di pariwisata sebetulnya sudah ada niat untuk dengan kapal penyeberangan ferry. Itu kan ada TV-nya ya, dan sudah ada komunikasi, dan itu salah satu proyek perubahannya saya itu sebetulnya. Bagaimana video kita, tapi memang dinas harus menyediakan materinya gitu. Nah, kalau udah banyak video-video yang dibuat, keunggulannya di mana gitu ya. Nah, itu bisa disebarluaskan, dan yang lebih utama barangkali perencanaannya, fokusnya mau di mana? Mau menata destinasi dulu, tentu dengan atau di industri dan aircraft atau di pendukung yang lainnya. Tadi kalau religi, religi pun juga barangkali ini perlu disentuh. Tadi saya ngobrol sama Pak Kadis, kalau orang mau ziarah, kan biasanya datang cuma langsung ke ziarah tapi tidak dapat sejarahnya, tidak dapat experience lainnya. Nah, ini yang perlu dikemas dan itu sudah dipikirkan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Ini menurut saya pribadi gitu ya, yang alhamdulillah walaupun sudah di Kominfo, karena saya masih tetap ngikutin akunnya Dispa, akunnya Dinas Kominfo. Tadi salah satu
selain passionnya di pariwisata juga karena punya lembaga yang memang arahnya pada pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu Bu Indah bisa menambahkan. Luar biasa nih. Memang ini pertanyaannya tepat nih Sobat EB, langsung ke Bunda Neng karena sudah pernah di sini jadi tahu nih akar-akarnya dan jadi tahu nih evaluasinya itu seperti apa. Jadi dari bidang antar bidang itu memang harus ada integrasi gitu ya, kolaborasi, dan memang harus jelas nih pengembangan destinasinya dulu kah atau dari segi SDM-nya, dan bagaimana nanti dipasarkan itu sudah matang begitu ya untuk dikenalkan kepada masyarakat luas begitu. Luar biasa nih, paket lengkap jawabannya. Langsung dicatat oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten pokoknya untuk pengembangan pariwisata Banten ke depannya. Luar biasa. Kalau dari Ibu Indah sendiri nih, bagaimana nih dari segi Komisi 3 nih DPRD Banten, evaluasinya juga untuk masyarakat nih, untuk pengembangan pariwisata ke depan, tidak hanya untuk dinasnya ini seperti apa gitu? Kalau jadi begini ya, betul tadi Bu Neng bilang ya, kita itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita makhluk fitrah, itu satu sama lain tuh ada benang merah ya, satu sama lain itu berhubungan. Setipis apapun, seperti kita bertiga duduk di sini, satu sama lain tuh ada. Tidak ada kalau nggak ada rencana Tuhan kita didudukkan di sini misalnya ya. Itu berarti kan ada benang merah yang harus kita rajut. Nah, begitupun seperti kita seindah-indahnya program Komisi 3 buat anggaran, tapi kalau SDM dan penduduknya kita Banten sendiri tidak merasa gini loh, itu memiliki ya kan? Tidak merasa aware. Jadi itu punyaku, ini Indonesia punya aku, ini Banten tuh punya saya. Aduh, bangga. Kedua tuh bangga karena apa? Tuhan udah berikan hadiah. Ya, Tuhan banyak banget yang kasih hadiah. Bersyukur kan? Langsung kalau bersyukur apa? Kita langsung kan naluri kitanya sendiri kan, buat ini. Kreativitas kan muncul. Nah, saya jujur ya, sangat ingin gitu ngajak sobat-sobat EB dan semua penduduk tuh Banten itu menggeliatkan ini tuh benar-benar bukan ini mah punyanya programnya provinsi ini mah punyanya kabupaten kota. Enggak, aku melihat masih kotak itu sangat disedihkan, padahal luar biasa. Jadi bayangin ya, di saat sekarang semua ekonomi luar negeri itu semua lagi drop, semua kena resesi, Indonesia tegar. Karena apa? Resource-nya, semuanya tuh luar biasa indah kalau menurut saya. Jadi karena yang belum ini aja belum ya, apa kalau tuh belum nyadarin bahwa ya kaya banget ya Indonesia. Itu nggak benar ya. Kita datang aja, Banten punya ini, Banten luar biasa ya. Tapi bagaimana kalau masyarakatnya, penduduknya juga nggak mau, saya mau ke Bali, mau ke Bandung, saya mau ke puncak aja. Itu di sini ditinggal. Padahal di sini ada berapa? 400 ya destinasi lebih. Situ-situ juga luar biasa. Memang sambil kita membangun juga ini juga aware dari masyarakat sama sobat EB. Ayo kita sama-sama yuk. Nanti kasih nomor telepon saya. Kita gandeng tangan, kan tadi saya bilang nggak usah nunggu anggaran. Kita berani deh, Bu telepon, ayo kita buat program apa. Udah nggak usah berpikir bahwa nanti angkanya bingung nanti kalau angka ya Bu ya. Kita berbuat jalan-jalan aja, nggak jalan-jalan. Ayo buat, karena di zaman yang secanggih ini ya ada media sosial. Contoh aja, saya kemarin lihat nasi uduk yang diviralin ya Allah, itu sampai nasi uduk di Depok, padahal di Banten di sini nih di Banten, di Tangerang lah, di Serang ada makanan yang dahsyat luar biasa, bisa diviralin. Jadi maksudnya ada nggak yang menjadi ini penyemangat? Kan kadang-kadang kita cuma mau nih, kepoannya aja, ini lagi begini. Coba buat kreatif seperti itu. Ada endorser ya, endorser lokal yang punya potensi untuk memviralkan. Maksud saya tuh ada, dan kita pasti akan bantu ketika ini maka pasti diserbu. Nah, itu juga salah satu daya tarik untuk wisata. Misalnya nasi uduk aja ya, tapi nasi uduknya kan tinggal semua viral. Itu nasi uduk aja loh. Belum kita ada rabek ya. Ada rabek. Terus ada apa lagi tuh khasnya sini Bu? Pecak bandeng. Sate bandeng.
Aduh, saya tadi sampai bilang, yuk kita buat apa, yuk, gemes saya. Jadi ayo. Sekarang viralnya malah makanan-makanan dari daerah lain yang ada di Banten itu viral ya. Padahal di sini kuliner Banten juga nggak kalah. Dan saya yakin sobat-sobat EB itu lebih dahsyat dari itu. Jadi saya cuma coba gitunya aja, bukan ngeritik ya, tapi yuk sama-sama sharing, sama-sama kita juga kadang-kadang harus selalu diingatkan itu saja. Biasa. Jadi pada intinya dari diri kita sendiri dulu nih. Iya. Kita mau nggak nih memajukan pariwisata kita nih, harta kita nih yang begitu indahnya, potensinya banyak, kita mau viralkan nih. Karena pada dasarnya setiap orang ini endorser sebetulnya. Iya. Kita bukan budak loh, ingat. Kita bukan budak, tapi kita adalah khalifah. Pemimpin. Ya, pada dasarnya kita semua tuh pemimpin ya Bu ya. Iya, jadi semua kita tuh pemimpin. bisa menginfluence orang. Bisa. Kita bisa bisa menginformasikan nih Banten nih indah sekali loh. Kulinernya, destinasinya. Waduh, nggak kalah luar biasanya dengan daerah lain. Iya. Sobat EB nih bisa nih memviralkan segala sesuatunya tentang pariwisata Banten nih di media sosial mulai dari sekarang. Iya. Ya, luar biasa nih. Saya boleh titip satu nggak nih ke boleh banget. Bu Indah? Lebih dari satu Bu. Iya, enggak. Maksudnya kita tiktokan aja ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup nih. Kan tadi ada 60 ya, selain potensi-potensi yang ada, barangkali juga perlu menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata, baik provinsi maupun kabupaten kota tentang aset-aset daerah. Iya. Aset-aset daerah yang dimiliki baik provinsi maupun kabupaten kota seperti situ ya, situ tuh ada berapa Nah, itu kan ratus? kita belum mengarah ya. Meskipun sudah ada perencanaan ke arah sana. Tapi ada yang dibangun sih situ yang situ gede di Tangerang yang itu udah mulai juga kan, itu sebagai PAD juga. Betul, ya kalau misalnya tidak dengan anggaran pemerintah daerah, barangkali juga kan bisa dengan pihak ketiga gitu ya, bagaimana ini mudah-mudahan ke depan juga bisa itu udah jadi agenda juga. Jadi kita Sobat EB bisa membantu menjaganya dulu nih. Kalau misalnya belum dikembangkan, kita jaga dulu nih situ gede salah satunya yang akan rencananya 2023 itu ada pengembangan destinasi di situ gede. Jadi karena memang aset dari Provinsi Banten. Gitu. Ya termasuk pelaku-pelaku pariwisata yang ada di daerah itu juga harus turut menjaga. Kalau udah isu pariwisata berkelanjutan termasuk pengelola, dan kitanya juga sebagai pengunjung juga harus menghargai, mengapresiasi, nggak buang sampah sembarangan. Gitu kan, ya. Dan satu lagi, saya kemarin concern ya, mumpung ada di sini, saya biar tahu juga, saya Babaduy ya. Saya Babaduy dianggapnya kan ya itu ritual biasa. Orang datang, tidak, itu potensi internasional, bahkan orang menanti-nanti loh Bu Neng. Luar negeri itu kemarin ada yang nawarin saya, maksudnya untuk di-relay di seluruh dunia untuk saya Babaduy, mereka perjalanan. Mungkin tahun depan, doakan sahabat-sahabat ya, EB ya. Jadi bahwa saya mau mengkonekkan itu semua. Ruhnya dari jalan saya Babaduy itu kan apa sih? Mereka berjalan, jadi ketahanan, baik ketahanan pangannya, ketahanan fisik, mental. Karena saya datang ke sana, terus saya jalan Bu Neng, saya cerita ini ya, sedikit. Di Baduy Dalam 6 jam saya bolak-balik jalan di Baduy Dalamnya. Itu luar biasa. Nggak ada masker, nggak ada ininya juga, nggak ada polusi udaranya. Dan menurut saya itu semua bisa melihat gitu loh di sana. Aduh, dahsyat banget. Tinggal kita harus melestarikan. Bagaimana cara melestarikan? Ayo bareng-bareng. Jadi jangan buang sampah sembarangan di sana. Ternyata ada sedikit banyak orang mungkin pada keluar masuk, wisata-wisatanya nggak dijaga. Nah, itu harus dijaga. Wisatawan itu harus dijaga. Kita punya ide, nanti akan kita ini juga kayak seperti buat Ring of Baduy, Bu. Jadi nggak usah kita semua berbondong-bondong, tidak bisa. Tapi kalau mau datang ke sana harus udah disortir, benar-benar seperti di Himalaya tuh. Jadi benar-benar orang yang akan datang itu juga bisa menjadi pusat. Jadi untuk PAD-nya mereka, kita bantu kabupaten kota yang sekitar itu. Jadi benar-benar itu udah menjadi agenda kita juga, karena saya benar-benar gemesnya tuh gini, ya Allah ini indah banget, bagus banget gitu. Dan saya terinspirasi Bu Neng, saya jalan dari Jogja ke Bandung, terus ke Banten di Serangnya ya, maksudnya jalan tapi nggak pakai media itu. Saya jalan kaki itu ditempuh 10 hari dalam keadaan saya puasa.
Ini Keren sekali. Nanti videonya saya kasih tahu ya. Jadi puasa tuh jadi hujan berhenti, nanti tidur nginep di ini. Tapi saya jalan-jalan tuh nggak pakai masker. Itu kapan itu dilakukan? Itu Lebaran terakhir 10 hari terakhir sebelum Tahun kapan? Lebaran kemarin. Oh, Saya Babadoy kemarin. Jadi mungkin ikut. jadi benar-benar buat saya tuh ini spiritual. Maksudnya perjalanan yang aku nggak mau. Maksudnya kalau yang ada media banyak, itu cuma saya berkata di sini biar maksudnya menyemangati bahwa luar biasa besok tahun depan ini juga saya Babadoy dukungannya Bu Ning. Jadi luar negeri itu udah bener-bener ayo dong di relay, maksudnya mereka mau pasang jadi mau nonton ya secara streaming gitu streaming, tapi mereka prosesinya ikuti. Terus apa sih perjalanan ruhnya tuh, perjalanannya apa aja sih, sesederhana itu, tapi dengan sederhana luar biasa. Karena mereka tuh jalan kuat tuh makannya dijaga, kan nggak makan sembarangan, maksudnya yang ya istilahnya kayak kita mau apa semua dimakan, kolesterol, asam urat, stamina tubuh. Jadi menurut saya itu contoh yang kadang-kadang kan Baduy ini mah nggak kelihatan. Jadi dipersiapkan narasinya diberikan narasi. Itu jangan makna dari spiritualnya itu seperti apa gitu loh istilahnya. Termasuk tadi yang religi, semua religi juga narasinya harus dipersiapkan. Jadi punya ada ternyata back to alam kembali. Jadi alam ini mendukung. Jadi ini kan alam tuh gimana kalau kita merawat nggak akan mungkin ada tanah yang gundul di hutan, terus ada sekarang bencana alam. Karena apa? Kita juga kalau menurut saya jadi kita benar-benar mencintai itu. Rakyat Baduy itu sangat-sangat mencintai. Ya kami orang Baduy, kami mah nggak minta diapa-apain. Jadi UU-nya tuh bilang, kami mah mau cuma dijagain. Saya bilang, kita melestarikan, tapi bukan mengeksplor ya. Kan banyak Bu ya kadang-kadang jadi dieksplorasi aja, ini dijual, ini. Ya itu bagian, tapi jangan jadi kita yang mengeksplornya, tapi melestarikannya. Jadi dirangkul. Seimbang ya. Jadi, mana yang tetap harus dilestarikan, mana yang bisa dieksplorasi, tetapi juga dengan tetap memperhatikan keseimbangannya. Iya, jadi nggak mereka kan kasihan Bu, saya mah cuma di ini keluhannya kan akhirnya saya ini harus kita juga sama-sama duduk sama-sama mikirin mereka pengen dilestarikan, jadi nggak punah. Karena kalau gimana kan kita juga nggak mau ngeganggu mereka, terus masukin nih ada internet, HP, gua kan mereka juga kan dikenalkan teknologi. Kasihan juga mereka udah ikutin aja. Mereka luar biasa doanya mereka sendiri cara-cara mereka, kita nggak ikut campur lah ke arah itu, tapi bahwa mereka bertahan loh, nggak ada lampu loh Bu di dalam. Makannya juga saya makannya sama kelapa. Kelapanya tuh kelapa ambil kelapa itu hijau gitu, diambil pakai nasi putih gitu. Enak banget. Jadi saya sharing itu saya pengen ngobrol deh, rasanya tuh bahagia loh Bu Neng, rasanya gini. Tuhan baik banget, masih bisa ngerasain udara tuh kayaknya tuh kayak sekarang kan lihat udara rada-rada polusi. Jadi once a while kita ini juga perlu berkunjung ke sana melihat supaya bisa menghormati alam. Itu keseimbangan juga. Iya, itu selain pengalaman spiritual. Oke, kapan kita ke sana lagi? Kita harus ke Baduy bareng-bareng dan kita bedah lagi gitu loh. Iya. Ayo, kan saya pernah bilang, jalan bareng-bareng nanti sama Sobat EB deh. Yuk, jalan kita. Kemana gitu deh. Ayo kita berrekreasinya ke sini gitu. Jadi kita kan bisa judulnya healing bareng Sobat EB. Bukan podcast bareng bincang santai. Tadi bintang pantai bareng Sobat EB, tapi jalan bareng. Dan itu kan bisa juga bisa juga ini bagian dari evaluasi ya. Kan punya Kang Nong. Punya Genpi gitu. Nah, itu mudah-mudahan juga bagian yang terus walaupun Kang Nong ini lahir dari bidang SDM, tapi bagaimana bidang pariwisata bisa memanfaatkan ini dan mereka diberi tugas keren-keren loh. Karena kemarin saya jadi juri gitu loh. Nah, saya kan keren-keren ditaruh aja dipajang. Ayo turun dan sama-sama gitu. Kan jadi duta wisata mereka. Itu kan salah satu.
Memang kalau ngomongin Baduy ini nggak ada habisnya. Makanya Sobat EB yang belum ke Baduy, wajib banget ke Baduy. Ini udah saking serunya nih. Sobat EB jangan cuma ngeliatin aja, aduh jadi penasaran nih, ayo ke Baduy yuk. Langsung ajak temen-temennya, tetangganya, pacarnya, semuanya. Pokoknya keluarganya ke Baduy, ke Banten aja wisatanya. Luar biasa ya. Dan Sobat EB juga perlu tahu nih Bunda dan Bu Indah, bahwa bulan kemarin itu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berkunjung ke sana. Baduy, dan memang Baduy itu masuk Salah ke dalam satu anugerah Desa Wisata 2022, dan memang sebelum memenangkan anugerah ini memang telah menjadi kebanggaan kita sendiri, dan ditambah memenangkan ini jadi semakin bangga nih kita punya Baduy ya, punya wisata budaya yang luar biasa keren. Sabah Baduy ya, istilahnya sekarang. Budaya Baduy. Baduy. Oke, terakhir nih kita pengen mendengar nih dari para narasumber Wonder Woman kita kali ini ajakannya nih bagi Sobat EB untuk berwisata ke Banten aja, mulai dari Bunda Neng dulu boleh. Oke. Apa ya? Tadi udah banyak banget gitu ya. Ke Baduy kemana gitu. Barangkali saya mengajak Sobat EB baik yang ada di Banten maupun juga yang ada di luar Banten. Jangan lupa sebentar lagi liburan sekolah nih. Iya. Liburan sekolah, rencanakan yang kerja untuk ambil cuti, nemenin anak-anaknya. Kemudian juga ada rencana yang bisa mengunjungi Banten. Tadi disampaikan bahwa Banten punya beragam destinasi pariwisata. Kalau takut dengan alam karena cuaca, Banten juga punya destinasi buatan, destinasi minat khusus yang tidak terganggu dengan pikiran kekhawatiran ya, khawatir dengan cuaca dan sebagainya. Karena wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi juga cukup banyak di 4 kabupaten kota yang ada di Banten. Ayo liburan ke Banten, nikmati keramah tamahannya masyarakat Banten, keanekaragaman kuliner dan budaya, serta kecantikannya, pesona destinasi yang dimiliki oleh Banten. Jangan lupa ditunggu di Banten. Luar biasa, terima kasih Bunda ajakannya. Langsung ke Bu Indah nih, yuk ajak Sobat EB yuk untuk berwisata yuk. Iya, ayo Sobat EB, saya tunggu nih, kita tunggu semua. Kita nanti sama-sama, kalau memang tadi saya bilang ya, kalau bisa kita betul-betul mencintai hasil karya produk wisata Banten sendiri. Jadi setelah cinta, udah bersyukur cinta, kita harus pergi. Dan ditunggu liburannya semuanya, nggak usah liburan juga, Sabtu Minggu bisa weekend kita berkunjung di Banten, nggak usah ke Bandung, nggak usah ke mana-mana dulu, ke Banten aja. Biar tambah, pasti ada hal-hal yang belum pernah sobat-sobat EB datangin juga. Iya. Ya. Iya, pasti. Sebelum daerah lain, daerah kita sendiri. Dan kulinernya luar biasa. Ayo kita viralkan sama-sama. Ya, itu saja. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber yang luar biasa kita pada kali ini, Wonder Woman pariwisatanya Banten nih. Terima kasih Bunda Neng sudah sama-sama Dira. Juga Bu Ida. Terima kasih juga buat Sobat EB yang sudah turut menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Harus amin. Dan menginspirasi. Amin. Tidak saja mengetahui kontennya, tapi menginspirasi bagaimana memajukan pariwisata Banten bersama-sama. Amin. Semoga kita bersama-sama yuk Sobat EB untuk memajukan pariwisata Banten ke depannya. Pariwisata Banten exciting. Saya Dira Elvandari pamit undur diri. Jangan lupa ikuti media sosial kita di sini dan pantengin terus podcast Teras EB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.